untuk bisa mengimprove sesuatu, untuk bisa meningkatkan sesuatu, kita perlu bisa mengukurnya. Nah, halo semua, balik lagi bersama saya Christian Diki. Video kali ini akan membahas tentang piramida training yang diperkenalkan oleh Eric Helms. Bagi kalian yang ingin membangun massa otot lebih padat, bagaimana cara programnya, implementasinya ke dalam program sehari-hari, tonton video ini sampai selesai. Tujuan dari saya membuat video ini adalah saya ingin sharing ke teman-teman yang mungkin memiliki tujuan yang sama ketika saya awal membangun badan saya 9-10 tahun yang lalu. Saya ingin teman-teman juga paham apa skala prioritas dalam menyusun program latihan. Jadi nggak cuman ikut-ikutan teman, melihat sosial media, atau bahkan kita ngikutin program latihan yang bahkan kita tidak tahu apa tujuan dan fungsinya. Yang cocok di badan kita belum tentu cocok di badan orang lain. Jangankan orang lain, bahkan fase periode kita, tubuh yang sama, tapi pada saat kita bulking dan cutting, itu saja bisa berbeda. Analoginya mungkin mirip ketika kita kerja di sebuah perusahaan atau sebuah kedai, dan di mana atasan kita meminta untuk membersihkan sebuah kaca, tanpa dijelaskan apa tujuannya. Yang dimana kaca tersebut perlu dibersihkan supaya mungkin lebih estetik, terlihat lebih bersih, dan banyak orang tertarik untuk berkunjung di kedai tersebut. Nah, kita tidak tahu apa tujuannya dan kita hanya melakukannya. Dan apabila gagal, kita juga tidak tahu kenapa. Nah, saya pengen teman-teman di sini is not just doing, but you gonna thinking. Kalian perlu memahami prinsip dasar apa, menyusun program latihan, dan tujuannya ke badan kita, efeknya dan manfaatnya apa saja. Supaya ketika nanti progresnya itu stuck, atau mungkin kita tidak segera kunjung mendapatkan badan yang kita inginkan, kita tuh tahu apa saja alasannya dan apa saja faktor-faktornya. Karena saya percaya bahwa untuk bisa mengimprove sesuatu, untuk bisa meningkatkan sesuatu, kita perlu bisa mengukurnya. Nah, di sini akan saya sharing apa saja prinsip dasar yang perlu kita pahami untuk menyusun skala prioritas program latihan berdasarkan urutan prioritasnya yang diperkenalkan oleh Eric Helms. Sebelum saya masuk ke materinya, saya ingin sharing bahwa yang hari ini saya sharing adalah teori. Jadi prakteknya belum tentu semudah dan segampang teorinya, tapi nggak perlu khawatir, karena teori ini bisa menjadi bekal kita sebagai shortcut. Karena dengan adanya knowledge dari teori tersebut akan jauh lebih mudah dan jauh lebih cepat kita mendapatkan tujuan yang kita mau, yaitu mendapatkan badan ideal tadi atau tujuan fitness goal kita. Dan sekali lagi juga saya tegaskan bahwa mungkin di luaran sana banyak yang badannya jadi atau profesional bodybuilder yang mungkin nggak menggunakan teori tersebut, atau mungkin nggak terlalu paham, atau mungkin nggak pernah dengar dengan teori ini. Tapi mungkin secara nggak langsung mereka sudah menerapkannya ke dalam kehidupan mereka dan program latihan mereka sehari-hari. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Di sini ada piramida training yang terdiri dari 6 komponen dasar. Yang paling bawah itu saya tuliskan memiliki impact yang sangat besar ke badan kita. Jadi disarankan untuk selalu fokus ke piramida yang paling bawah atau mengambil peran terbesar dalam progres fitness latihan kita. Yang kedua masih sangat penting tapi udah mulai berkurang prioritasnya. Ketiga, keempat, dan makin tinggi memiliki impact yang sedikit. Semakin turun, semakin banyak impactnya, semakin naik, semakin sedikit impactnya. Oke, jadi kita langsung masuk yang pertama dalam piramida training adalah adherence atau ketaatan, atau sering disebut dengan konsistensi. Adherence terdiri dari 3 hal. Yang pertama realistis, yang kedua enjoyable, dan yang ketiga fleksibel. Mari kita bahas satu persatu, yaitu realistis. Realistis itu rumusnya adalah jadwal versus timeline. Kamu bisa mulai dari hal yang paling gampang dengan cara melihat hal apa yang mungkin kamu lakukan dan realistis kamu jalankan. Misalnya kamu latihan bisa seminggu 4 kali. Hari pertama main chest, hari kedua main back, hari ketiga istirahat, hari keempat main kaki, dan hari kelima main shoulder, hari keenam istirahat. Atau misalnya kamu cuma ada waktu latihan 1 kali dalam seminggu, jadi kamu bisa menerapkan full body workout. Atau mungkin kamu ada waktu 2 kali seminggu, jadi bisa programnya 1 hari push, 1 hari pull. Jadi ketika kamu menyusun program agar kamu bisa adherence atau bisa taat atau bisa konsisten, kamu perlu menyesuaikan jadwal sehari-hari kamu dan juga timeline yang kamu miliki. Setelah kamu bisa tahu seminggu bisa latihan berapa kali ya konsistennya, kamu baru bisa nyusun programnya. Oke? Dan yang berikutnya adalah enjoyable. Menyusun program latihan yang enjoyable ini rumusnya adalah optimal versus sustainable. Optimal ini bisa diibaratkan adalah program yang maksimal atau program yang sangat optimal diterapkan untuk bisa membangun massa otot. Mungkin intensitasnya tinggi
latihannya keras, tapi sustainable ini adalah gimana caranya kita bisa enjoy dan nyaman untuk bisa sustain atau bisa jangka panjang. Karena prinsipnya adalah meskipun program tersebut itu perfect atau sangat bagus di badan kamu, bisa bikin badan kamu cepat jadi, tapi kalau kamu nggak enjoy dan kamu menderita menjalaninya, nggak akan bisa sustain dan akhirnya kamu tidak bisa menjadikan fitness sebagai gaya hidup. Oke? Jadi kuncinya adalah kita harus bisa menjadikan program sebagai sustainable training atau sustainable gaya hidup. Oke, yang berikutnya adalah fleksibel. Nah, poin terpenting untuk bisa menjalankan program yang realistis dan enjoyable adalah fleksibel. Misalnya seperti ini, kalian sudah mulai nge-gym dan sudah mendapatkan progres yang kalian inginkan, badan kalian mulai besar dan mulai bengkak, tapi terjadi pandemi dan alhasil gym harus tutup. Kalian harus fleksibel menyusun program latihan, atau misalnya kalian pindah ke kota di mana kota tersebut tidak ada tempat gym atau jauh dari tempat gym 1,5 jam sampai 2 jam buang waktu dan kalian tidak bisa pergi ke tempat gym setiap hari atau cuma bisa seminggu sekali. Nah, kalian juga harus fleksibel untuk bisa menjalankan program tersebut. Dan menurut saya fleksibel ini bukan cuma penting pada fase 1 di endurance, tapi juga the whole piramida training ini harus benar-benar fleksibel. Karena seperti kita tahu adalah kita memiliki aktivitas di luar fitness. Kita harus mencari nafkah, kita harus ngantor, kita harus kuliah. Jadi fleksibel ini prinsip dasarnya kalian perlu pahami supaya bisa diterapkan di setiap lini-lini dalam menyusun program piramid training ini. Mari kita masuk ke tahap kedua pada piramida training, yaitu volume, intensitas, dan frekuensi. Mari kita bahas satu persatu. Volume terdiri dari gabungan antara repetisi dan set. Repetisi adalah satu kali kita menyelesaikan angkatan. Misalnya, kita analogikan penghapus ini adalah dumbbell. Jadi dari beban ini di bawah, kita angkat ke atas dan turun lagi, itu dikatakan satu repetisi. Dan kalau set, dari kita ngangkat awal 10 kali misalnya, 10 repetisi, 2, 10, kita taruh, itu dinamakan dengan satu set. Durasi dari kita pertama kali ngangkat sampai selesai, itu dinamakan dengan time under tension. Oke, kita masuk yang kedua adalah intensitas. Intensitas itu sering menjadi tolak ukur kualitas dari latihan kita. Jadi semakin stres badan kita, semakin capek badan kita, semakin ngos-ngosan kita, heart rate atau denyut nadi kita makin tinggi, artinya intensitasnya juga makin bagus. Tapi di sini mungkin kita bisa analogikan intensitas sebagai beban. Dan yang terakhir, beban latihan maksudnya. Dan yang terakhir adalah frekuensi. Dimana frekuensi ini adalah berapa kali kita bisa latihan dalam satu minggu. Nah, semakin tinggi volume latihannya, repetisi atau setnya, jelas semakin tinggi juga intensitasnya. Intensitas latihan ini bisa diukur dengan dua metode, yaitu rep range atau kedua adalah RPE atau rating of perceived exertion. Untuk rep range, sederhananya terdiri dari 3 kategori. Misalnya, dari kita ngangkat beban 1 sampai 6 itu fokusnya untuk strength, membangun kekuatan pada otot tubuh kita. Dari 8 sampai 12 atau kurang lebih sekitar segitu, fokusnya adalah untuk hypertrophy atau membesarkan massa otot. Dan di atas 15 itu biasanya untuk endurance muscle. Buat kamu yang ingin fokus membangun massa otot atau program hypertrophy, disarankan untuk melakukan repetisi range-nya antara 8 sampai 12 atau kurang lebih sekitar segitu, dan RPI-nya 8 sampai 10 atau hampir failure. Kualitas dari intensitas, volume, dan konsistensi frekuensi latihanmu juga sangat menentukan progres latihanmu. Poin ini berada di urutan kedua pada piramida training. Oke, jadi kita masuk ke level ketiga atau ke level progression. Progression atau bahasa kerennya progressive overload, udah sering saya bahas. Bisa dilakukan dengan cara menambah beban latihan, atau menambah jumlah repetisi, menambah jumlah set, atau menambah variasi gerakan, atau mempersingkat jam istirahat setiap set kita. Agar otot kita mengalami stres yang semakin parah, dan otak kita bisa melihat sebagai gebrakan-gebrakan baru yang nantinya akan diperbaiki menjadi otot yang lebih kuat dan lebih besar dari hari-hari sebelumnya. Praktek dari progressive overload ini bisa diaplikasikan dengan cara, misalnya bench press, kalian melakukan 10 repetisi kali 10 kilo 3 set. Dan keesokan harinya kalian tambah menjadi 12 reps 10 kilo 3 set. Atau tetap 10 repetisi, bebannya ditambah, setnya nggak perlu ditambah. Atau bebannya tetap,
repetisinya tetap, tapi setnya ditambah. Atau bisa juga jeda antar setiap set ini dipercepat. Jadi misalnya 1,5 menit atau 2 menit jadi 30 detik. Oke, jadi itu salah satu cara yang diperlukan untuk melakukan menyusun program pada piramid training, yaitu progression atau progressive overload. Nah, tapi praktek dari progressive overload itu tidak semudah teorinya. Karena seringkali ketika kita mengangkat beban, meskipun kita sudah konsisten, badan kita ini juga ada batasnya. Mungkin kita sudah kelelahan, sudah capek, dan menambah beban itu tidak semudah yang kita bayangkan. Bahkan pada saat kita sudah memasuki level intensitas yang sangat tinggi, itu misalkan bench press 50-50, buat nambah 2,5 itu udah sangat berat kalau tidak ada spotter. Jadi apa yang mesti kita lakukan? Salah satu penyebab tidak bisanya progressive overload adalah karena keterbatasan ATP pada tubuh manusia. ATP adalah sumber energi yang terdapat pada otot. Semakin besar ATP pada otot kita, semakin besar kemampuan kita mengangkat beban. Dan semakin sedikit ATP, semakin sedikit juga atau tenaga kita untuk bisa mengangkat beban. Nah, salah satu cara yang sudah terbukti secara klinis mampu meningkatkan kadar ATP pada otot kita adalah dengan cara mengkonsumsi suplemen kreatin. Karena kreatin mampu mengikat cairan tubuh ke otot untuk bisa memperbesar daya tampung otot terhadap produksi ATP, sehingga angkatan kita bisa progressive overload dan bisa meningkat baik setnya, repetisinya maupun bebannya. Dan kita akhirnya masuk ke prioritas nomor 4, yaitu exercise selection. Jadi teman-teman di sini, bagi kalian yang bingung menentukan gerakan latihan apa, itu menempati posisi di nomor 4. Yang artinya tidak terlalu signifikan atau impactful ke badan kita. Nggak perlu terlalu pusing. Atau mungkin saya bisa sederhanakan program latihan atau gerakan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah compound training, dan yang kedua adalah isolation. Compound training adalah jenis latihan yang melibatkan beberapa kelompok atau lebih dari satu sendi otot. Misalnya bench press. Ketika kita melakukannya, sendi bahu dan sendi siku ikut terlibat dalam menyelesaikan gerakan. Gerakan bench press ini juga biasanya menggabungkan beberapa bagian otot seperti dada, bahu, dan tricep. Gerakan compound ini melibatkan lebih dari satu sendi dan biasanya sangat efektif untuk pembentukan otot tubuh secara keseluruhan. Dan juga mampu membakar kalori lebih banyak daripada gerakan isolation. Gerakan compound ini juga sangat efektif melatih otot core kita atau otot perut dan juga pinggang. Biasanya gerakan compound ini juga menjadi latihan andalan untuk para atlet-atlet dunia. Gerakannya misalnya bench press, deadlift, squat, dan military press. Gerakan yang kedua adalah isolation training atau gerakan latihan yang hanya berkonsentrasi atau melibatkan satu bagian sendi otot. Isolation exercise umumnya lebih cocok untuk beban yang lebih ringan dan repetisi yang tinggi. Volumenya juga cenderung tidak seberat compound training. Meskipun isolation exercise hanya berfokus pada satu kelompok otot sendi saja, bukan berarti manfaatnya hanya sedikit. Isolation exercise sangat efektif untuk kita menargetkan pada bagian-bagian otot tertentu. Misalnya kita hanya fokus pada otot bagian bahu, atau kita ingin melebarkan back kita, atau kita ingin membentuk otot bicep. Nah, bagi profesional bodybuilder, sering ada istilah yang namanya frame. Nah, isolation exercise ini sangat-sangat efektif untuk bisa membangun frame dan struktur tubuh kita. Contoh gerakannya dumbbell fly, dumbbell pull over, lateral raise, front raise, atau bicep curl. Oke, jadi sekarang pertanyaannya lebih efektif mana, compound training atau isolation? Jawabannya keduanya sama-sama penting. Tapi ada juga skala prioritasnya. Jadi, kita analogikan program latihan ini ibaratnya seperti ember yang hendak kita isi. Kita akan isi ember 3 bagian. Batu besar, kerikil, dan pasir. Nah, batu besar ini seperti compound training, yaitu bench press, deadlift, squat, military press, barbell row. Dan ini kerikil adalah isolation. Ini pasir bisa dilakukan sebagai cardio, kita cross trainer, sepeda, jalan kaki, jogging, atau main treadmill. Nah, ketika kita ingin mengisi, usahakan isi at least 40% latihan kita ini dengan batu besar. Batu ini karena fokus membentuk otot core tubuh secara keseluruhan, bisa mampu membakar kalori dan meningkatkan kekuatan tubuh secara utuh, secara keseluruhan. Setelah kita mengisi 3 atau 4 gerakan compound, kita juga bisa isi dengan kerikil, yaitu gerakan isolation, supaya kita bisa membangun frame otot tubuh kita dan jadi lebih indah
kita bisa fokus pada bagian-bagian yang tubuh kita ini kurang. Oke. Biasanya dianjurkan untuk melakukan gerakan restoration itu kurang lebih sekitar 5 sampai 6. Dan sisanya kita isi dengan pasir. Bukan berarti saya bilang kardio itu nggak penting. Bukan berarti saya bilang kerikil itu nggak penting. Tapi fokuskan energi kamu untuk memprioritaskan hal-hal yang berhubungan dengan batu dulu. Setelah itu kerjakan kardio atau exercise yang berhubungan dengan jogging, lari, atau cross trainer menggunakan sisa dari tenaga setelah kamu berfokus memprioritaskan batu besar dan kerikil ini. Oke, itu tadi analoginya. Oke, sekarang kita masuk ke tahap kelima, yaitu rest period. Rest period adalah berapa waktu yang kamu perlukan untuk bisa istirahat di setiap setnya. Dan terus terang, itu tidak terlalu signifikan dan tidak terlalu impactful ke program latihan kita. Rest period ini berhubungan dengan durasi berapa lama yang kamu butuhkan untuk istirahat di setiap jeda set. Cuman sayangnya nggak ada jurnal saintifik yang membuktikan atau meneliti tentang berapa lama kita butuhkan waktu untuk istirahat untuk bisa memaksimalkan program hipertrofi atau program membentukkan otot kita. Misalnya kamu powerlifter, kamu bisa istirahat sampai tenaga kamu pulih untuk bisa mulai mengangkat beban lagi. Dan apabila kamu hipertrofi, kamu bisa istirahat nggak terlalu lama, tapi jangan juga terlalu bentar. Jangan juga ketika kamu masih ngos-ngosan, terus kamu mulai mengangkat beban lagi, dan alhasil kamu nggak bisa maksimal. Atau juga jangan terlalu lama, kamu malah main scrolling Instagram, atau ngobrol sama temen. Untuk itu saya selalu memberikan tips pada rest period ini, simpan handphone kamu di locker, supaya kamu bisa berfokus latihan, dan apabila kamu harus ngobrol dengan temen, ngobrollah secukupnya. Tetap prioritas kamu di sini, itu nge-gym, bukan ngobrol. Oke? Jadi kita masuk ke prioritas berikutnya, atau yang terakhir, yaitu tempo. Tempo saat latihan artinya berapa banyak waktu yang kamu butuhkan untuk menyelesaikan satu kali repetisi. Dari kamu mengangkat beban sampai kamu balik lagi ke posisi semula. Tempo pada satu single repetisi terbagi menjadi dua. Ini misalnya saya analogikan sebagai beban ya. Pada saat kita mengangkat, ini adalah positif dan kita turun adalah negatif. Tapi kebalikannya ketika kita pull down misalnya, kita menarik, melakukan contraction, kita melakukan squeeze, itu pada saat positif. Dan kita naik ke atas, itu negatif. Kebalikannya dari military press, kita mendorong, itu positif, turun, itu negatif. Positif itu gampangnya saat kamu melakukan squeeze atau kontraksi pada otot. Tempo ini juga perlu diperhatikan untuk tidak terlalu terburu-buru. Semakin lambat tempo latihanmu, semakin tinggi juga stres yang berhubungan juga ke kerusakan jaringan otot. Selain itu disarankan bukan cuma tempo doang yang lambat, tapi juga memperhatikan full range motion. Jadi pada saat kamu melakukan satu single repetisi itu dilakukan dengan full range. Jadi misalkan bench press, ya dimulai dari bebannya di atas, turun sampai hampir menyentuh dada kita, dan naik lagi ke atas. Jadi banyak sekali teman-teman yang saya lihat hanya melakukan half repetition. Sebenarnya itu nggak salah. Banyak juga yang badannya gede-gede juga dengan melakukan half repetition. Itu nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Tapi disarankan untuk bisa memaksimalkan tempo gerakan ini selalu menggunakan full range motion. Naiknya full, turunnya full. Oke, jadi dari penjelasan saya tadi piramida training ini saya simpulkan menjadi 5 kesimpulan sederhana. Yang pertama, dalam metode training ini kita perlu tahu mana yang prioritasnya paling tinggi berdasarkan tingkat value impact-nya ke badan kita. Nomor 1 impact-nya paling tinggi, nomor 6 impact-nya paling sedikit. Setelah tahu value-nya, kita perlu susun mana urutan prioritasnya berdasarkan skala impact-nya. Yang ketiga, dari sekian banyak jenis program latihan, yang terpenting adalah konsistensi dan lifestyle kita sehari-hari. Untuk itu, kita perlu menyusun pola latihan yang enjoyable agar bisa sustainable dan bisa di-maintain sebagai gaya hidup. Oke, jadi dari sekian banyak program yang saya terangkan tadi, yang terpenting adalah enjoyable. Karena hanya dengan enjoy, akhirnya kita bisa konsisten dan bisa maintain sebagai gaya hidup. Selain konsistensi, kita juga wajib memperhatikan intensitas, frekuensi, dan volume latihan. Baru setelah itu, pelan-pelan kita menaikkan volume atau stresnya dengan nama progressive overload. Dan yang kelima, setelah kamu paham poin nomor 1 dan nomor 2, akhirnya kamu bisa menentukan jenis latihan yang akan kamu jalankan, berapa repetisi, berapa bebannya, dan berapa durasi yang kamu perlukan untuk beristirahat sebelum kamu mulai mengangkat beban lagi. Selain dari piramid training ini, saya sudah membahas di video sebelumnya tentang piramid nutrisi. Bagi kamu yang ingin tahu pemahamannya, bisa nonton video sebelumnya yang linknya ada di deskripsi di bawah.
Oke guys, itu tadi piramida training yang diperkenalkan oleh Eric Helms. Bagi kamu yang ingin tahu lebih lanjutnya bisa langsung tonton di e-booknya Eric Helms, Piramida Nutrition dan Piramida Training. Oke, cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.